Shalom, senang sekali kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah online ini. Bagaimana kabar saudara? Saya selalu berdoa semua dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Bila ada di antara saudara yang saat ini sedang berbeban berat, mari kita datang kepada Dia, Allah yang sanggup untuk menolong hidupmu, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Dia sanggup untuk menolong engkau. Mari kita datang dengan penuh kerinduan kepadanya. Mengucap syukur buat kasih-Nya yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kau baik. Kau setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dalam masa-masa tersulit sekalipun Tuhan, Kau Allah yang selalu ada bagi kami. Tangan-Mu yang kuat selalu terulur bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak terbatas. Kuasa-Mu luar biasa. Kasih-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Sungguh Engkau ajaib, Engkau heran, dan Engkau besar. Ya Ralabana Syik, ya Ralabana. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku tangan kita di hadapan Tuhan. Kau Allah yang besar Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu ya Allahku. Perbuatan-perbuatan-Mu membuat kami terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Kau Allah yang besar.
Kuasa-Mu tak terbatas, kasih-Mu begitu besar. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau ajaib, Engkau besar, Engkau tidak terbatas ya Tuhan. Alam raya dan segala isinya telah Kau tetapkan. Engkau ciptakan semuanya dengan luar biasa. Sungguh perbuatan-Mu dan karya-Mu Tuhan membuat kami terpesona. Kami bangga Tuhan memiliki Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang selalu sanggup untuk menolong kami Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Kau besar, Kau ajaib, Engkau mulia ya Tuhan. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau layak menerima pujian penyembahan kami. Sebab Kau Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib dan besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari nikmatilah setiap pujian penyembahan kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Engkau Allah yang tidak tertandingi oleh apapun juga. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Senang musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya Yesus, Kau besar dan ajaib, Kau mulia. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Sungguh suatu kebanggaan bagi kita semua memiliki Allah yang luar biasa. Amin. Dia Allah yang tidak terbandingi oleh apapun juga. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang besar. Kuasanya tidak terbatas bagi kita semua. Dia Allah yang masih melakukan perkara-perkara yang besar. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia selalu ada dan siap menolong kita. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
penolongku. Amen. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Kau setia. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu besar. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami percaya Tuhan. Sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sama-sama katakan, hanya Engkau. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau setia Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Dan kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah. Sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari katakan dengan iman kita kepada Tuhan. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Kami percaya
Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang di surga. Terima kasih berkasih setiamu Tuhan, atas kehidupan kami Tuhan. Rencanamu Tuhan, atas kehidupan kami yang luar biasa Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, menyertai kehidupan kami Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, memasuki Tuhan ibadah kedua Tuhan. Dengan Tuhan minggu ini Tuhan kami percaya Tuhan, anugerah-Mu semakin sempurna atas setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia. Kami percaya bangsa Indonesia ini Tuhan penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Setiap pandemi yang ada kami percaya Tuhan untuk mendatangkan kebaikan-Mu Tuhan. Mujizat-Mu terjadi atas bangsa kami, atas kota kami Tuhan. Dipulihkan dari segala sakit penyakit yang ada di bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kebenaran-Mu akan ditegakkan atas bangsa dan kota kami Tuhan. Diberkatilah kota kami Tuhan, Cilegon, Serang dan sekitarnya. Kami percaya Tuhan ada hujan pertobatan terjadi atas semuanya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan juga Bapa setiap gereja-gereja-Mu Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan. Mereka sehati sepikir Tuhan untuk masuk dalam kerajaan-Mu Tuhan. Kau ya berkati Tuhan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Dimanapun Engkau yang telah taruhkan Tuhan, kuasa-Mu menyertai mereka Tuhan. Hikmat dari Engkau Tuhan mengurapi di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga umat-Mu Tuhan di GBI Petra dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan umat-Mu Tuhan, umat-umat yang luar biasa Tuhan. Walaupun apapun yang terjadi Tuhan, mereka tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Bergantung sepenuhnya hanya kepada Engkau Tuhan. Kau yang kuatkan dan teguhkan umat iman-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan Bapak Gembala kami dalam tangan-Mu Tuhan. Wakil Gembala kami semua dalam tangan-Mu Tuhan. Sepengerja Tuhan Kau urapi Tuhan. Pengurapan yang khusus Tuhan Kau turunkan atas mereka Tuhan. Hingga mereka sehati sepikir Tuhan. Berjalan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa saat ini Tuhan. Kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Setiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami siapkan hati kami. Amin. Halo Jemaat GBI Petra, senang sekali bisa bertemu kembali di dalam ibadah minggu kali ini. Saya Pendeta Tommy Simanjuntak, saya dipercayakan untuk membawakan tema tentang keluarga dan hari ini. Dan saya percaya bahwa kita semua siap untuk dengarin firman Tuhan, kita buka hati dan kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang akan memberkati kita sepanjang khotbah ini. Mari sebelum kita mulai kita berdoa lebih dulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Lewat segala pergumulan hidup, kami ada sebagaimana kami ada sekarang, semua semata-mata karena anugerah-Mu. Dan salah satu anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kami adalah keluarga kami Tuhan. Karena itu Bapa ajar kami Tuhan untuk menghidupi kehidupan berkeluarga sesuai dengan firman-Mu. Dan kami percaya di saat kami mengikuti apapun yang menjadi firman-Mu, ketetapan-Mu, rencana-Mu bagi keluarga kami akan menikmati keindahan keluarga, menikmati sorga di bumi seperti yang Engkau sampaikan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini, di keluarga kami seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka hati untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, tema saya hari ini adalah imperfect atau tidak sempurna. Saudara, tidak ada keluarga yang sempurna, tetapi kita harus finding harmony in an imperfect family. Kita harus berusaha menemukan keharmonisan di dalam keluarga yang tidak sempurna. Saya mau kasih ilustrasi seperti sebuah arloji. Kalau kita melihat arloji klasik dan membukanya saudara, kita melihat begitu ajaibnya, begitu kerennya arloji ini. Karena terdiri dari berbagai gear, berbagai elemen, banyak sekali yang bergerak bersama-sama dengan besar yang berbeda-beda. Tetapi mereka bergerak bersama-sama, saling bergesekan satu sama lain, tetapi menghasilkan masterpiece. Arloji yang menunjukkan waktu yang begitu konsisten dan indah.
Dan kita akan memuji sang pembuat arloji itu kalau melihat begitu harmonisnya mereka bergerak. So ternyata arloji ini bisa berfungsi dengan maksimal, bisa begitu harmonis sekalipun ada gesekan di dalamnya. Demikian juga dengan keluarga. Kita dengan peran yang berbeda-beda, suami, istri, anak, beda-beda perannya. Besar perannya juga beda-beda, saling bergesekan satu sama lain. Tetapi diharapkan bergesekan itu tidak membuat crash, tidak membuat kekacauan, tetapi memberikan sebuah keindahan, keharmonisan di dalam keluarga. Gesekan tidak bisa dihindari di dalam keluarga. Gesekan atau konflik pasti ada. Saudara, tidak ada keluarga yang sempurna. Yang ada hanyalah anggota keluarga yang oleh anugerah Tuhan saling menerima, mempertajam dalam ketidaksempurnaan. Nah saudara, dalam setahun lebih ini, belakangan ini, kita mengalami pandemi. Dan akibat pandemi ini, COVID ini saudara, ini telah merubah begitu banyak tatanan masyarakat. Dan anehnya saudara, bukan aneh saudara ya, tetapi sesuatu yang mengagetkan. Di dalam liputan 16 November 2020 dituliskan, ada pakar dari UI yang menuliskan seperti berikut, bahwa pandemi COVID-19 ini telah membawa berbagai perubahan dan dampak pada hubungan keluarga. Berbagai laporan menyebutkan seiring datangnya pandemi, konflik keluarga meningkat, dan psikolog klinis anak dari UI, Edward Andrianto dan Sutardio, menjabarkan beberapa dampak negatifnya. Tahu nggak dampak negatif dari COVID hasil penyelidikan mereka? Pertama, konflik dan perceraian akibat stres komunikasi yang tidak baik. Perceraian meningkat. Kekerasan dalam rumah tangga meningkat 3 kali. Masalah psikologis, banyak banget yang stres saudara. Masalah akses koneksi saudara, keterputusan dari sahabat-sahabat dan network-networknya kita. Kemudian masalah finansial, ini memicu juga banyak banget masalah. Dan ini yang baru lagi, ada KDP katanya, kekerasan dalam pacaran, istilah baru. Kenapa saudara? Akibat konflik ini juga, akibat pandemi ini saudara. Mungkin ini akibatnya semua dilakukan dari home, work from home. School from home, worship from home, network, kongko from home, dari rumah juga saudara. Semuanya dari rumah saudara. Akibatnya tadi masalah yang terpecah-pecah ada di keluarga, ada masalah di kantor, masalah di pelayanan, ada masalah di sekolah. Semuanya numpluk di satu tempat, yaitu rumah. Akibatnya konflik jadi begitu banyak. So dia katakan pemicu dari semua hal tersebut, ada perceraian meningkat, KDRT meningkat, adalah stres yang tinggi dan komunikasi yang gak baik, perasaan yang naik turun, mood yang gampang banget berubah, kesulitan untuk mengutarakan perasaan, begitu pengen mengutarakan yang baik ditangkap tidak baik, dan akhirnya ada pertengkaran dalam keluarga, kesalahpahaman dari istri, suami, dan anak saudara. Saya mau katakan ini konflik. Ini konflik. Dan saudara, karena konflik itu adalah sebuah kepastian, karena pasti ada, maka dalam rumah tangga kita perlu belajar 2 hal, yaitu bagaimana menghindari konflik. Yang kedua, bagaimana kalau tidak bisa dihindari, menghadapi konflik. Ini dia. Dan apabila keluarga kita bisa menangani 2 isu ini, bagaimana menghindari konflik, jangan gampang-gampang banget berkonflik. Yang kedua, bagaimana menghadapi apabila konflik itu terjadi sesuai dengan firman Tuhan, kita tanganinnya. Maka yang terjadi, keluarga kita akan menjadi keluarga yang menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Orang bisa mengenal Kristus lewat keluarga kita, karena itulah rancangan keluarga. Waktu menikah, saudara pasti tahu janji pernikahannya sama seperti Kristus mengasihi jemaat, dan sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Tujuannya apa saudara? Tujuan hubungan mengasihi dan menghormati ini saudara adalah saudara menjadi etalase bagi dunia yang tidak pernah bisa mengenal Tuhan, tidak pernah bisa melihat Tuhan, bisa mengenalnya lewat kehidupan keluarga. Mari kita akan belajar. Hari ini saya akan membahas dari kitab Yakobus pasal yang keempat tentang bagaimana menangani konflik dalam keluarga. Sehingga kita mendapatkan keharmonisan di tengah-tengah gesekan. Sekali lagi saya mau ulangi. Tidak ada keluarga yang sempurna. Yang ada hanyalah anggota keluarga yang oleh anugerah Tuhan saling mengampuni, saling menerima, dan saling mempertajam dalam ketidaksempurnaan.
Oke, kita lihat Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama. Ditulis sebagai berikut, saudara. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Ini sebuah pertanyaan dari Yakobus. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Ada dua pertanyaan, tetapi yang pertama adalah merupakan pertanyaan, yang kedua adalah jawaban dalam bentuk pertanyaan, saudara. Yakobus berkata, dari mana datangnya sengketa, konflik, pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Setiap kali ada konflik, saudara, ada 4 hal, 4M, supaya saudara gampang mengingatnya. 4M, dan ini adalah nasihat yang sangat bagus. Saya sangat-sangat embrace, sangat-sangat benar-benar memegang 4 hal ini, karena ini sangat membantu saya di saat konflik terjadi. 4M ini, dicatat ya saudara ya. Yang pertama, kalau ada konflik, dimulai. Yang pertama, mulai dari saya. Sama-sama katakan saya, mulai dari saya. Dikatakan Yakobus 4 ayat 1, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? So di sini saudara, kita tahu bahwa setiap kali ada konflik terjadi, kita nggak cari kambing hitam. Kita nggak katakan gara-gara dia sih. Waduh, Bapak bisa nasihati saya supaya jangan marah. Tapi coba kalau Bapak punya istri kayak dia, pasti stres juga kayak saya. Bapak mungkin marahin saya, nganggap orang-orang pasti kesel sama saya karena saya pukul anak saya. Tetapi kalau kamu punya anak kayak saya, pasti keselnya sama kayak saya. Saudara, kita nganggap masalah itu di luar kita. Tapi Yakobus berkata, dari manakah persengketaan, konflik itu datang? Bukankah itu datang darimu, dari hawa nafsumu? Bagaimana cara resolusi konflik yang pertama, saudara? Yang pertama, mulai dari saya. M yang pertama. Orang berkata bahwa sumber konflik adalah anak, adalah waktu, ada control issue juga. Ada suami takut istri, ada istri yang benar-benar dianiaya oleh suami, ada anak-anak yang menganggap orang tuanya seperti siluman, saudara takut banget ketemunya, dan permasalahan budaya. Anak, waktu, kontrol, dan budaya. Tetapi itu semua hanyalah masalah permukaan, saudara. Karena akar dari permasalahannya udah pasti ini. Ibrani 12 ayat 15 bilang gini. Ibrani pasal 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan yang mencemarkan banyak orang. So Paulus berkata seperti berikut untuk melengkapi Yakobus. Yakobus berkata semua masalah itu pasti awalnya dari kita kok. Jangan cari-cari kambing hitam. Paulus dalam kitab Ibrani berkata setiap orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka dari hatinya pasti akan timbul akar pahit. Dan akar pahit itu akan menimbulkan apa saudara dikatakan? Kerusuhan yang mencemarkan banyak orang. Konflik datangnya dari sikap hati yang salah. Sikap hati yang salah kalau dirunut lagi adalah akibat kita yang menjauh dari kasih karunia Tuhan. Sehingga saya mau katakan the heart of a matter is the matter of the heart. The heart of a matter is the matter of the heart. Jantung atau inti dari setiap permasalahan adalah masalah sikap hati, saudara. So, jangan cari-cari kambing hitam. Saudara, kita gampang banget lah akan cari siapa yang menjadi masalah. Itu nalurinya manusia. Penyebab konflik sesungguhnya itu ada di dalam kita. Ada 2 sifat kakak beradik nih. Yang pertama namanya egoisme atau selfish. Nganggap saya paling benar, semua untuk kepentingan saya. Saya berlaku begini karena dia begitu. Saya hanya merespon. Kalau saudara berkata begitu, itulah penyebab konflik sesungguhnya, egoisme. Yang kedua adalah kesombongan. Merasa bahwa kita seharusnya berhak dapat yang lebih. Kita tidak selayaknya diperlakukan seperti kita diperlakukan itu. Amsal 13 ayat 10 bilang keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Matius 7 ayat 3-5 bilang gini, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu,
sedangkan balok di dalam matamu engkau nggak ketahui. Bagaimana mungkin kau dapat berkata kepada saudaramu, biar aku keluarin selumbar dari matamu, padahal ada balok di depan matamu. Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, Yesus sendiri mengajarkan, sebelum kita keluarkan selumbar noda kecil dari mata orang lain, lihat ada balok besar di matanya kita yang perlu kita keluarkan lebih dulu. Saya suatu kali dikasih satu gambar, saudara. Ada gambar di mana dalam satu kotak ada dot, ada plus. Lalu saya diminta fokus kepada dot, lalu tutup mata satu, saya lalu mendekatkan perlahan-lahan kepada dot itu, terus mengabaikan yang plus. Lama-lama saudara, pada titik tertentu, maka plus itu, tanda plus itu menjadi hilang, hanya dot saja yang ada di kotak tersebut. Itulah yang namanya blind spot, titik buta. Kalau kita hanya fokus kepada masalah orang-orang itu aja, saya yang plus, dia yang dot. Saya ngelihat dot-dot terus, makin mendekatkan, makin mengekspos kesalahannya. Lama-lama kita akan merasa, kita akan mempercayai bahwa tidak ada andil kita di dalam kotak masalah tersebut. Itu namanya blind spot, saudara, atau titik buta. Dan setiap kita punya titik buta. Dan kalau kita tahu dari manakah titik buta itu, mulai dari saya, kata Yakobus. Mulai dari kita. Coba lihat, adakah keegoisan dan kesombongan yang ada pada kita? Datang pada Tuhan. Dan kalau kita datang sama Tuhan, kita tahu bahwa akar dari keegoisan saya itu adalah karena saya menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Bereskan. Saya sangat percaya di saat kita beres dengan Tuhan, pasti kita akan beres dengan sesama. Saya ulangin, di saat kita beres dengan Tuhan, pasti kita akan beres dengan sesama. Karena Tuhan pasti akan menuntun kita dengan langkah-langkah yang baik untuk bisa beres dengan sesama. Satu kali saya, beberapa waktu yang lalu, baru beberapa hari yang lalu, saya mengkonseling satu orang. Dia selingkuh 2 kali. Pertama, diampuni oleh istrinya. Yang kedua kali ini istrinya kesel banget karena di tengah-tengah pandemi, duit lagi nggak ada. Dia periksa, dia sebenarnya udah bisa ngampunin selingkuh kedua kalinya suaminya. Tetapi begitu dia ngelihat Tokopedia dari suaminya, dia lihat di situ ada daftar banyak banget belanjaan suaminya untuk menunjukkan kasih sayang kepada selingkuhannya. Padahal kondisi rumah lagi susah, kebutuhan pokok aja kadang-kadang nggak dikasih buat istrinya. Dia pahit banget. Dan akhirnya dia pergi dari rumah. Lalu sang laki-laki ini datang kepada saya, lalu cerita semuanya. Lalu dia menangis dan dia ngakui dia salah kepada istrinya. Dan gimana caranya? Lalu saya katakan kepada dia seperti berikut. Tahu nggak bahwa kesalahan terbesarmu, walaupun kau salah besar kepada istri, tapi kesalahan terbesar paling utamamu adalah kepada Tuhan. Kamu baru nikah beberapa tahun dengan istrimu. Dan memang engkau telah melanggar janji pernikahan dengan istrimu. Engkau mengecewakan dia. Tetapi tahu nggak bahwa Tuhan telah menenun engkau dalam kandungan ibumu. Memelihara kamu. Menjagai kamu. Mencukupkan. Membuat engkau jadi seperti berikut. Seperti sekarang ini. Dicukupkan dalam segala sesuatu. Punya profesi menjadi orang yang terhormat. Tetapi engkau hianati dia. Engkau hianati dia dengan apa? Dengan lari. Engkau pergunakan hidupmu sesuka-sukanya. Memakai perempuan. Lalu habis itu menyia-nyiakan janji pernikahanmu. Mengabaikan Tuhan. Tidak mempedulikan Tuhan selama ini. Kamu harus bertobat. Ada tokoh di Alkitab. Yang dia dosanya gede banget. Dia udah berzinah dengan Batsheba. Lalu bunuh suaminya Batsheba. Lalu habis itu bikin konspirasi untuk bohongin rakyat. Waktu dia ditegur. Tahu nggak apa pertama kali? Dia memilih jalan yang tepat. Waktu dia ditegur dosanya, dia nggak beresin ke orang lebih dulu. Dia beresin ke Tuhan. Dia katakan seperti berikut dalam Mazmurnya, namanya Daud, Raja Daud. Dia mengatakan begini dalam Mazmurnya, yaitu Tuhan, kepadamu sajalah aku berdosa. Dia sadar dosa terbesarnya kepada Tuhan. Dan begitu dia menyadari dosanya, dia punya kekuatan, punya kesadaran untuk membereskan dengan langkah yang tepat kepada orang yang berkonflik dengan dia. M yang pertama. Mulai dari saya. Oke saudara, itu nasihat Yakobus dari pasal 4. Kita akan bahas dari Yakobus 4 ayat 1 sampai 11 ini. Yang pertama, mulai dari saya. Bereskan hubunganmu dengan Tuhan. Yang kedua, di ayat yang kedua, Yakobus 4 ayat 2 dikatakan seperti berikut.
Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima. Kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yang kedua dikatakan, kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak mendapatkannya. Jadi konflik. Hal yang kedua, saudara, yang pertama mulai dari saya. Yang kedua, kalau kita pengen resolusi konflik adalah menyesuaikan harapan-harapan kita. Seringkali harapan kita yang terlalu tinggi kepada pasangan, kepada anak, akhirnya membuat kita tidak bisa mengappreciate perubahan-perubahan kecil yang mereka lakukan, dapatkan. Saya masih ingat waktu kecil karena kami semua juara dari juara 1 dan tidak pernah di-appreciate, begitu turun nilainya lalu papanya kami akan marahin. Jadi kalau lagi salah ditemuin, waktu lagi bagus ya nggak diapa-apain. Sampai akhirnya abang saya ingat banget kepahitan waktu keluarga sebelah yang nilainya biasa-biasa, hanya sekedar tidak tinggal kelas, dipuji-puji sama bapaknya dan dibelikan mainan. Saudara, coba kita lihat sama-sama ini. Waktu ngelihat itu, saya tahu, saudara, di saat harapan kita terlalu tinggi pada seseorang, maka kita akan cenderung menghakimi orang tersebut dan tidak bisa mengappreciate perubahan kecil. Tapi kalau harapan kita turunkan, maka apa yang terjadi, saudara? Maka di saat orang itu berjuang, setiap orang pasti ingin lebih baik dalam hidupnya. Di saat dia ada membuat sebuah kebaikan kecil, perubahan kecil, kita celebrate, kita rayakan, kita puji, kita hargai. Dan orang itu mendapatkan pujian itu akan semakin termotivasi untuk berubah lebih baik. Daripada kita di atas terus dan dia berubah dikit, dan kita katakan, cuman segitu aja bangga amat. Dia berubah sedikit lagi, segitu aja bangga banget. Lama-lama, saudara, dia nggak akan pernah menghargai usahanya karena dia ngerasa nggak pernah dihargai. So, sesuaikan harapan. Jangan terlalu banyak keinginannya, saudara. So, sesuaikan harapan. Suatu kali saya mengkonseling juga ada seorang keluarga muda, tetapi baru 2 tahun menikah, mau cerai, saudara. Suaminya digontok, dia nunjukin bekas-bekas lukanya kepada istrinya dipukul, lalu menunjukkan bekas-bekas lukanya kepada kami, lalu saya datangin suaminya untuk ngobrol berdua. Begitu janjian, saya ketemu deh berdua sama dia di satu tempat. Begitu ketemu di satu tempat, tahu nggak apa yang terjadi, saudara? Dia udah tahu kayaknya saya mau ngomongin apa, mau ngomongin tentang hubungan dia sama istrinya. Dia langsung keluarkan buku, di meja, saya ingat banget sambil ngopi, saudara. Dia keluarkan buku di meja, lalu dia kasih daftar. Ternyata sebelum ketemu saya, dia telah mendata 12 harapan. 12 hal yang tidak masuk standar dari istrinya. Jadi istrinya nggak melakukan 12. Istri seharusnya begini, istri harusnya begini, istri harusnya ikutin berita supaya saya kalau ngobrol tentang berita sama dia tentang isu-isu, kami nyambung. Istri seharusnya berpendidikan, istri seharusnya menggunakan waktunya dengan baik dan lain sebagainya. 12 hal, saudara. Waktu saya ngelihat begitu, saya mau katakan, hey, kalau kamu harapannya terlalu besar begini, itu nggak akan pernah mengubah seseorang. Seseorang berubah bukan karena tuntutan, tetapi karena penerimaan. Ingat nggak janji nikahnya kamu? Saya katakan, janji nikah ini gimana ya bang? Dia bilang, ingat, kita waktu janji nikah, pasti kita semua berkata seperti berikut. Aku, Tommy, menerima engkau, Sheila, istri saya, sebagai istri saya yang sah dan satu-satunya. Kita berjanji untuk menerima. Tidak ada janji pernikahan yang berkata, aku Tommy berjanji akan mengubah kamu Sheila. Saudara, di saat rumah kita jadi bengkel, tempat bener-benerin orang, tempat mengubah orang, di situ konflik pasti terjadi. Penerimaan, saudara. Lalu kita puji segala progresnya, maka konflik bisa terhindari dan bahkan bisa dipulihkan. Konflik bisa ada, tetapi percayalah, saudara menikahi orang yang telah dipilihkan Tuhan buat saudara. Saya percaya semua orang pasti ingin lebih baik. Tetapi terima dia apa adanya. Dan appreciate perubahan-perubahan yang dia lakukan. Yang ketiga, saudara, M yang ketiga.
Yakobus 4, langsung di ayat yang ke-6, saya bacakan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Setelah M yang pertama, mulai dari diri kita, beresin dengan diri kita dan Tuhan. Yang kedua, menyesuaikan harapan-harapan kita terhadap pasangan, terhadap anak. Lalu yang ketiga, saudara, merendahkan hati untuk mendengar dan berbicara. Dengerin komunikasi, buka komunikasi yang baik, saudara. Jadi apabila kita konflik, rata-rata Gottman and Silver tahun 2000 berkata ada 4 pola komunikasi. Kalau kita konflik, pola komunikasinya 4 hal ini, saudara, maka diperkirakan 94% pasti akan berujung kepada perceraian. Dan kalau kita lakukan 4 hal ini konsisten, maka dalam waktu 7 tahun diperkirakan, berdasarkan surveinya dia, semuanya pasti bercerai. Ada 4 respon kalau kita lagi konflik, saudara. Yaitu yang pertama, pola komunikasinya yaitu kritik. Kita menyerang karakternya. Lalu kita generalisasi. Dasar semua perempuan sama aja. Dasar kamu dengan keluargamu sama aja. Generalisasi, saudara. Itu sangat melukai. Serang karakternya atau generalisasi. Kritik. Yang kedua adalah penghinaan. Kita menghina dia, saudara. Merendahkan keberadaannya sebagai makhluk yang berharga ciptaan Tuhan. Yang ketiga adalah defensif. Kita membela diri. Kita nggak mau dengerin dia, kita mau bela diri kita terus. Tapi kan begini, akhirnya bergulung terus tuh masalah jadi tambah besar. Nggak mau terima di saat kita dikoreksi, saudara. Yang keempat adalah mendiamkan, stonewalling istilahnya. Mendiamkan. Lama-lama diam, pisah ranjang, pisah rumah. Lama-lama ya udah, saudara, pisah secara hukum. Saudara, hati-hati. Nah, perhatikan komunikasi, harus rendahkan hati untuk bisa mengkomunikasikan. Setelah langkah kedua kita sesuaikan harapan. Kalau kita sesuaikan harapan terus, gak pernah mengkomunikasikan harapan-harapan kita dengan baik, dengan rendah hati, maka lama-lama juga akan berantakan konfliknya. So, kita masuk tahap yang ketiga. Rendahkan hati untuk mendengar dan berbicara. Merendahkan hati untuk mendengar dan berbicara. Dan kalau berbicara, pastikan, saudara, untuk komunikasi itu bukan hanya perkataan mulut. Researcher of Nonverbal Communication Mehrabian tahun 81, dia bilang gini, saudara, bahwa komunikasi itu hanya 7% kata-kata verbal. Yang membuat orang bisa menangkap hati kita bukanlah kata-kata yang keluar dari mulut kita. Itu cuma 7% pengaruhnya. Tetapi 38% adalah gerak tubuh, body language, dan nada bicara. Nadanya penting. Kadangkala kata-kata kita benar, tapi nadanya yang salah, saudara. Itu bisa bikin konflik, saudara. 38% gerak tubuh dan nada bicara, dan 55% adalah ekspresi wajah. Jadi kita memahami, empati, bisa ikut menangis sama dia, memperhatikan, fokus. Jadi ternyata 38 tambah 55. Jadi gerak tubuh dan ekspresi wajah itu mencakup 93% komunikasi. Oleh karena itu jangan banyak bicara, saudara. Dengan sikap tubuh dan ekspresi wajah yang penuh empati, penuh kasih, ternyata kita udah mencakup 93% komunikasi. Lalu tinggal keluarkan kata-kata secukupnya yang perlu, maka terjadi komunikasi yang baik. Di dalam setiap pernikahan ada namanya badak dan landak, saudara. Dalam pernikahan. Dan lucunya, dalam setiap pernikahan badak selalu kawin sama landak. Badak itu orang yang kalau konflik responnya adalah dia nanduk-nanduk terus. Sedangkan landak kalau ada konflik dia mengkeret, saudara, tetapi keluarkan durinya. Kalau deket-deket kena tusuk kamu. Nah, siapakah yang badak? Siapakah yang landak di dalam keluarga saudara? Yang badak, ayo sadari diri, jangan gampang banget seruduk. Yang landak, hey, jangan diamkan tetapi tusuk, tetapi kata-kata sekali sih ngomongnya tapi nyelekit, bikin sakit hati, bikin badak semakin menyeruduk. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Saudara, bangun komunikasi yang baik. Bangun, rendahkan hati. Dan yang keempat, yang terakhir, di ayat 11,
Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya dan menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukan penurut hukum tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Dikatakan jangan jadi hakim. Jangan menjadi orang yang merasa menguasai hukum. Artinya saudara, saya simpulkan yang keempat, yang keempat, menolak mempermasalahkan hal-hal yang kecil. Seringkali hal-hal yang kecil kita bawa ke ranah hukum dalam hati ya saudara ya. Kita buat jadi masalah sehingga besar. Padahal saudara, konflik nggak dicari itu udah banyak. Apalagi saudara cari-cari konflik. So menolak mempermasalahkan hal-hal yang kecil saudara. Nah saudara, 4 hal tadi dari Yakobus 4 kita pelajari. Yaitu yang pertama, mulai dari saya. Mulai dari saya akan temukan ada hubungan dengan Tuhan yang perlu saya perbaiki. Ada egoisme yang perlu saya bereskan. Yang kedua adalah menyesuaikan harapan-harapan kita. Turunkan harapan. Berikan apresiasi untuk perubahan-perubahan kecil yang dilakukan. Yang ketiga adalah merendahkan hati untuk mendengar dan berbicara. Dan yang keempat adalah menolak mempermasalahkan hal-hal yang kecil. Suatu kali, saya akan tutup dengan cerita ini. Suatu kali saya mengkonseling suatu keluarga yang sudah menikah lebih lama dari kami. Lalu dia datang, mereka mau bercerai, bolak-balik bercerai. Kami jadi tempat mereka pengaduan, kayak pengaduan Komnas HAM. Istrinya tiba-tiba kirim foto, lihat aku dipukulin, nih biru-biru. Suaminya bilang, lihat nih aku berdarah-darah, aku dicakar. Lalu bilang, bilang sama suamiku. Mereka lagi pisah ranjang ya. Bilang sama suamiku balikin mobil. Suaminya bilang sama dia aku kerja. Jadi kami jadi tempat senternya saudara. Dan suatu kali mereka udah nggak tahan. Mereka udah ajukan melayangkan ajuan cerai saudara. Dan kami bilang sebelum kalian bercerai, kalian datang kepada kami. Kami coba konseling, saya dan Sheila coba konseling di tengah-tengah kami ngurus 3 anak yang lagi hektik banget saudara. Dan mereka mulai maki-makian di situ, ngomong-ngomong kotor gitu. Aku bilang stop dulu deh, kalian pulang dulu deh. Kalian beresin hati lebih dulu. Lalu habis itu kemudian mereka ngamuk lagi dan pengen cerai lagi lanjut. Lalu mereka datang kepada kami. Waktu mereka dalam perjalanan untuk kedua kali datang ke rumah kami, saya berdoa sama Sheila, istri saya, dan minta hikmat Tuhan. Dan akhirnya Tuhan kasih hikmat kepada kami. Begitu mereka datang, mereka udah ngamuk, udah panas sekali, kami pisahin mereka. Karena kalau ngomong di depan pendeta juga mereka berani maki-makian dan ngomong kotor saudara. Lalu kami pisahin, oke pisah sebentar. Saya coba dekatin mereka. Sebenarnya kalian kok bisa begini banget sih? Dulu saya mencoba mengingatkan kasih mula-mula. Dulu waktu pacaran kalian gimana? Apa yang buat kamu suka sama dia? Apa sih ada sesuatu yang bikin kamu jatuh cinta dan pengen nikah kan sama dia? Dan enggak jawaban mereka. Saya harapin mereka mengingat cinta mula-mula. Tapi jawabannya malah begini, aku ketipu. Mereka ngomong ketipu. Aduh saya bingung lagi gimana caranya lagi. Dan Tuhan kasih hikmat. Oke kalian pisah dulu supaya nggak berantem. Saya kasih selembar kertas dan pulpen. Saya kasih selembar kertas dan pulpen kepada suaminya. Dan katakan, Coba kalian rendahkan hati. Kalau kalian kerucutkan masalah, coba tuliskan sebenarnya apa yang menjadi harapan kamu buat istri kamu. Dan apa yang menjadi harapan istri ini kepada suami. Coba diam, renungkan benar-benar sungguh-sungguh yang merupakan kamu anggap inti dari masalah. Lalu mereka diam sejenak dan kami pandangi. Sepanjang mereka mengisi dalam keheningan itu, mulai air mata mulai menetes. Sang istri juga meneteskan air mata. Setelah sekian lama tulis, saya mikir, oke udah selesai, coba kumpulkan. Kami pegang dari suami, kami pegang dari istri. Suami isinya 3 poin. Tetapi semuanya sederhana banget. Dia bilang, aku mau kalau aku nganter kamu lagi kerja karena istrinya kerja di entertainment. Kalau aku lagi nganter kamu kerja, kamu bilang terima kasih sama aku. Aku pengen berapapun penghasilanku, kamu bisa appreciate, nggak dituntut. Sebenarnya sederhana banget, saudara. Cuman bilang terima kasih dan cuman bilang menghargai jeri lelah suaminya. Cuman itu doang, 3 poin. Lalu istrinya, karena mungkin istri dia, nggak 3 poin, 20 poin. Tetapi nggak susah-susah, semuanya gampang. Salah satunya saya mau bacain, saudara. Yaitu yang pertama adalah, aku mau setiap kali kita bermesraan, kamu mandi dulu. So masalah daki, saudara, ternyata adalah pemicu perceraian. Lalu begitu kami bacakan sini, mereka nangis. Saya bilang, menurut kamu, dari hal-hal yang sederhana ini, pantas nggak kalian bercerai?
Mereka bilang enggak. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Kami berdoa di situ. Mohon kerendahan hati kami pegang. Nanti kami ingatkan lagi ya komitmen kalian hari ini ya. Untuk mau tidak mempermasalahkan hal-hal kecil. Tapi ngelihat hal yang besar, yaitu keluarga ini besar di hadapan Tuhan. Oke. Dan singkat cerita mereka rujuk kembali. Gak lama kemudian saya dapat WhatsApp dari mereka. Bang, happy banget. Akhirnya istri saya hamil lagi. Kali ini anak laki-laki. Wow, happy banget. Sekarang mereka happy dan bahagia banget. Sering liburan, sering bersama-sama mengurangi masalah-masalah yang kecil. Saudara, saya mau katakan, don't sweat small things. Jangan masalahkan hal-hal yang kecil. Saya rasa saya selesai, tapi saya mau tutup dari satu ini. Kalau saudara bingung, saudara konflik, kacau dalam rumah tangga. Saya akan bacakan Amsal 16 ayat 7 ini. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Kalau saudara bingung mau mulai dari mana, mulailah bereskan hubunganmu dengan Tuhan. Jika jalan seseorang berkenan di hadapan Tuhan, kita beres dengan Tuhan. Bahkan musuh sekalipun bisa didamaikan. Apalagi anggota keluarga yang adalah orang-orang yang paling dekat dengan hatinya kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai menyampaikan firman. Tapi biar firman ini mendekatkan kami. Biar firman ini memulihkan hubungan keluarga. Memberikan semangat baru untuk menghindari konflik dan menghadapi konflik. Bapa, kami tahu kami gak mungkin dengan kekuatan kami. Karena itu Bapa, Allah Roh Kudus, tolong kami Tuhan untuk bisa mempraktekkan kebenaran firman ini. Mulai dari saya, menyesuaikan harapan saya, merendahkan hati untuk mendengar dan berbicara, dan menolak untuk mempermasalahkan hal-hal kecil. Kiranya 4 langkah yang diajarkan Yakobus 4 ini menjadi prinsip dalam keluarga kami, sehingga kami bisa menemukan keharmonisan di tengah-tengah keluarga yang tidak sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.